Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Kita kali ini akan belajar membuat pouch dengan motif mozaik. Pouch atau tas ini dia serbaguna. Nanti di video ini kita akan belajar untuk membuat tasnya. Untuk talinya ini sudah ada videonya tersendiri, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai habis supaya paham cara pembuatannya. Pertama kita buat slip knot. Kemudian buat 29 rantai. Lewati rantai pertama, lalu kita membuat SC di rantai kedua dari hakpen. Buat 2 SC sekaligus di dalam rantai yang ini. Lanjutkan membuat 26 kali 1 SC. Berhenti di rantai kedua dari ujung. Ini 26 SC-nya sudah selesai. Pada rantai yang terakhir kita isi langsung 3 SC. Kemudian lanjutkan lagi 26 kali 1 SC. Pada rantai pertama yang tadi isinya 2 SC itu, kita tambahkan lagi 1 SC. Lalu slip stitch di atas SC pertama. Round 1 untuk alasnya sudah selesai, kita masuk ke round 2. 1 CH dulu untuk pengantar awal round. Kita isi 2 lubang pertama ini dengan 2 SC. Jadi membuat 2 SC sebanyak 2 kali. Kemudian lanjutkan membuat 26 kali 1 SC. Lanjutkan lagi membuat 2 SC sebanyak 3 kali. Lanjutkan lagi 26 kali 1 SC. Ini 26 SC sudah. Kita buat di satu lubang yang berikutnya 2 SC. Langsung slip stitch di atas SC pertama. Oke, ini untuk bagian alasnya sudah selesai. Kita akan ke bagian badan tasnya. Tapi di bagian badan tasnya ini, yang bagian bawahnya belum ada motif ya. Kita hanya akan mengisi 1 SC di setiap lubang.
sebanyak 2 baris. Teman, saya ganti lagi warnanya ya. Nah, ini sudah di baris keempat. Pada baris keempat ini kita lakukan slip stitch sebanyak 2 kali. 1, 2, ambil benang B, kemudian masukkan pada loop yang sudah ada di hakpen. Nah, seperti ini. Kemudian tanpa chain 1, langsung cari back loopnya. Ini front loop, ini back loop. Melihatnya jangan dari depan seperti ini, tapi dari atas. Front loop, back loop. Tusuk pada bagian atas seperti rantai itu, ambil, lewati back loop, buat SC. Tusuk lagi dari atas, jangan dari depan ya, tusuk dari atas. Ini menyisipkan sisa benang saja. Buat SC. Benang A ini tidak dipakai pada baris B2. Jadi, kita tinggalkan karena baris B2 ini B ya, B2. Jadi hanya pakai benang B. Oke, buat lagi, tusuk dari atas. Seperti ini, ambil benang buat SC. Lanjutkan membuat SC back loop, teman-teman, di setiap lubang stitch. Ingat menusuknya dari atas ya, bukan dari depan. Nah, seperti ini. Silakan dilanjutkan. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop untuk melakukan pergantian warna benang. Kita akan lanjutkan membuat round A3. Di bagian yang ini jangan diisi, ini jejak slip stitch setelah membuat alasnya tadi ya. Jadi ini tidak diisi, langsung ke bagian yang terlihat SC, tapi di bagian atasnya. Ambil benang buat SC back loop. Tusuk dari atas buat SC back loop. Untuk SC back loop pertama, boleh teman-teman tandai dulu supaya tidak keliru. Lanjutkan membuat SC back loop di dalam setiap lubang stitch sampai berkeliling. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop. Lalu lakukan lagi pergantian warna benang dengan benang B. Kita akan melanjutkan ke round B4. Untuk round B4, awalnya kita buat dulu 1 SC back loop di sini. Kemudian 1 DC front loop. Gulung benang, ambil front loop kedua dari atas atau yang warnanya sama dengan yang sedang kita pegang. Nah, ini cungkil dari bawah, ambil benang, buat DC seperti biasa. Inilah namanya DC front loop, DC yang dibuat pada front loop. Kemudian lanjutkan lagi membuat 5 SC back loop. Lalu buat lagi 1 DC front loop. Front loop kedua dari atas, cungkil dari bawah, ambil benang, ada 3 loop pada hakpen, keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, ini untuk 1 kali rumusnya. Boleh teman-teman tandai dulu bagian awal baris dan akhir dari rumusnya. Kita akan ulangi lagi seperti di awal. Membuat 1 SC back loop, lalu 1 DC front loop, nomor 2, cungkil dari bawah, ambil benang, buat DC. Lanjutkan membuat 5 SC back loop.
Kemudian 1 DC front loop. 1, 2, cungkil dari bawah, ambil benang, buat DC front loop. Ini sudah 2 kali pengulangan. Teman-teman silakan ulangi lagi. Perhatikan pola tulis yang ada di atas untuk mengulanginya. Pada akhir round, DC front loop sisahkan 2 loop seperti ini. Lanjutkan mengganti warna benang dengan benang A. Kita akan ke round A5. 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, dan 1 SC back loop. Beri peniti penanda, kemudian ulangi lagi dari awal. Membuat 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Motif yang muncul seperti ini. Silakan dilanjutkan. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, lalu ganti warna benang dengan benang B. Kita akan ke round B6. Buat 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. 1 kali rumusnya, silakan ditandai dulu. Kita ulangi lagi ya. 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Motif yang muncul nanti seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Pada DC front loop terakhir, sisahkan 2 loop, kemudian lakukan pergantian warna dengan warna A. Kita akan membuat baris A7. Pertama, buat 1 DC front loop. Kemudian 1 SC back loop. Ulangi lagi 1 DC front loop, 1 SC back loop. Teruskan berselang-seling antara 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, ganti lagi benangnya dengan benang B. Kita lanjutkan ke round B8, yang langkah-langkahnya sama dengan round B4. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop. Tandai dulu untuk 1 kali rumusnya. Kita ulangi lagi. 1 SC back loop,
1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop. Motif yang muncul seperti ini. Pada DC front loop terakhir, ganti warna benang dengan benang A. Kita akan mengerjakan round A9. Round A9 kita buat 1 DC front loop, 3 SC back loop. Ulangi lagi, 1 DC front loop, 3 SC back loop, berselang-seling sampai ke akhir round. Perhatikan pola tulisnya. Pada SC back loop terakhir, sisakan 2 loop, ganti lagi warna benang dengan benang B. Kita lanjutkan ke round B10. Ini adalah round terakhir untuk benang B. Langkah-langkah round B10 sama dengan B6. 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Tandai, lalu ulangi lagi. Pada DC front loop terakhir, ganti lagi warna benangnya dengan benang A. Benang B sudah boleh dipotong. Pada baris A11 ini, kita mengerjakan sambil merapikan benang. A11 kita hanya membuat 1 SC back loop berkeliling. Tandai SC back loop pertama supaya tidak keliru mana awal roundnya. Karena 6 baris berikutnya kita akan menggunakan benang A, maka SC back loop terakhir tetap selesaikan dengan benang A. Lanjutkan mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC back loop hingga 6 baris berikutnya. Jangan lupa tandai SC back loop pertama di awal round. Setelah ini kita ulangi lagi cara pembuatan motif yang di bawah tadi. Cara pengerjaan persis seperti yang di bawah tadi teman-teman ya. Ulangi saja untuk membuat bagian motif yang di atas. Selesaikan tetap dengan benang A. Round A11 nya sudah selesai, kita slip stitch di atas SC back loop pertama. Ini teman-teman sudah selesai. Kita akan tambah dulu bagian list atasnya ya, supaya senada dengan bagian bawah yang ada baris SC nya. Caranya 1 CH kita buat 1 SC di setiap lubang stitch. SC nya SC yang biasa, yang dari depan kita bikinnya, bukan SC back loop. Jadi isi SC di setiap lubang. Nah, slip stitch di atas SC pertama. Teman-teman silakan lanjutkan membuat bagian baris SC biasa ini hingga 5 atau 6 baris. Ini list yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baris SC yang ke-6 nya sudah selesai. Kita slip stitch dulu. Chain 1. Silakan sisa benangnya diselipkan langsung ke dalam ya, dengan menggunakan hakpen atau jarum sulang. Sisa benangnya, nah selip
selipkan seperti ini. Kalau dengan hakpen harus di posisi naik benang supaya muat. Kalau dengan jarum sulam, teman-teman bisa selipkan di bagian manapun. Nah, ini tinggal dipotong dan sedikit dibakar supaya nanti nempel. Untuk benang ungu, karena saya ikutin naik terus, nanti akan digunakan sebagai bahan untuk slip stitch berkeliling. Nah, ini teman-teman udah selesai. Kita akan buat dulu, kita akan tentukan dulu 9 stitch yang di bagian belakang ini. Ini kan posisi slip stitch ya, jadi ini bagian belakang. Lipat seperti ini boleh, atau benar-benar hitung. Ambil 9 stitch. Ini kita akan buat untuk lidah kancingnya. Teman-teman, untuk tutupnya ini boleh di tengah saja seperti ini, atau full ya dari sini. Yang penting nanti buat dulu beberapa baris dengan hitungan yang sama, kemudian di baris berikutnya mulai menggunakan decrease atau pengurangan. Ini bisa di slip knot dulu, ini langsung buat SC. Buat SC dulu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman simak cara yang kemarin, ini sama ya cara pembuatan lidah kancingnya. Untuk baris pertama hingga baris kelima kita membuat 9 kali 1 SC. 9 kali 1 SC nya sudah, kita naik baris, chain 1 naik baris ya, lalu buat lagi 9 kali 1 SC. Teruskan seperti itu sampai 5 baris. 5 baris sudah selesai, kita ke baris ke-6. 1 CH, buat 3 SC, 3 CH, skip 3, buat lagi di sini 3 SC. Buat bilangan yang berbeda boleh ya, sesuaikan nanti dengan besar kancingnya. Nah, ini kalau saya 3 CH ini sudah cukup untuk kancing yang diameter 1 cm sampai 1,2. Lanjut lagi ke baris ke-7, 1 CH dulu, balik ke rajutan, kita buat decrease. Decrease cukup seperti ini. Ambil benang lagi, tarik. Lanjutkan membuat 5 SC. Di dalam lubang tadi kan ada 3 CH, berarti pakai 3 SC. 1 SC di sebelahnya kita pakai decrease. 1 CH, balik lagi rajutannya, pakai decrease. Setelah itu 3 SC, ini juga kita beri decrease. Chain 1 selesai, jadinya seperti ini. Teman-teman boleh tambah baris lagi kalau mau ya. Nah, kalau saya cukup sampai round 8, ini sudah bisa dirapikan. Untuk merapikan sekaligus memvariasikan bagian tepinya, kita akan membuat slip stitch berkeliling. Untuk slip stitch berkeliling ini sebenarnya bisa teman-teman ganti dengan SC berkeliling ya, jadi tidak harus slip stitch berkeliling. Kalau menurut teman-teman dengan menggunakan SC berkeliling akan jauh lebih rapi, silahkan buat dengan SC berkeliling. Ini untuk slip stitchnya hampir selesai. Tusuk di tempat slip stitch yang pertama lagi untuk menyelesaikan bagian slip stitch ini. Tarik keluar seperti ini,
Kemudian masuk lagi ke bagian dalam. Rapikan sisa benang ke bagian sini dengan jarum sulam. Ini kancingnya sudah ditempel, sudah dijahit ya. Jadi tinggal kita pasangkan talinya. Untuk talinya ini bisa teman-teman buat pendek seperti ini, atau teman-teman buat panjang seperti halnya motif satu kemarin. Demikianlah teman-teman tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita akan ketemu lagi insya Allah di video-video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.